alasan mad iwad. Maka peregu tersebut hanya mendapatkan 50 saja. Dan soal tersebut tidak dilemparkan, tidak dialirkan. Paham ya kalau regu A, B, dan C? Paham ya? Regu A, paham? Paham. Regu B? Paham. Regu C? Paham. Oke. Baik, anak-anakku, kita mulai dari regu A, SMP Al-Yasmin. Di tangan Bapak sudah ada 3 amplop. Amplop 1, amplop 2, dan amplop 3. Ya. Silakan yang mau mengabadikan dipoto dulu. Pak Samad silakan dipoto dulu. Ya. Ini ada 3 soal. Soal 1, soal 2, dan soal 3. SMP Al-Yasmin mau memilih soal nomor berapa? 2. Soal nomor 2. Baik, ya. Soal nomor 1 dan nomor 3 Bapak simpan lagi. Sekarang soal nomor 2 akan dijawab oleh SMP Al-Yasmin. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diperhatikan. Soal nomor 1. Perhatikan bunyi ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jelaskan apa isi kandungan ayat tersebut. Sebentar, soundnya tidak jelas. Sebentar, tunggu. Ini lagi ada proses. Tolong diulang lagi. Tidak diulang, soal tidak diulang. Silakan. Oke. Soal nomor 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berdasarkan bunyi ayat tersebut, di antara fungsi Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk. Oke, 100. Soal nomor 3. Oke, nanti diulang karena tadi tidak disebutkan. Yang menjadi juru bicara siapa? Oke, ya mulai sekarang yang menjawab adalah juru bicara. Ini tolong untuk regu B dan C sekarang dimaafkan karena tadi belum disebutkan ya masalah yang berbicara. Jadi yang menjawab untuk soal wajib hanya diperkenankan oleh juru bicara saja. Kalau mengalir bagaimana, Ketua? Sama. Untuk mengalir juga nanti yang menjawab adalah juru bicara. Jadi tolong juru bicara bersiap-siap untuk memberikan jawaban. 100 pertama tadi ya untuk regu A. Soal ketiga. Sebutkan 5 arti sifat wajib bagi Allah secara berurutan setelah sifat kidam. Silahkan. Bako kekal. Bako kekal. Yukhalifatul hawadisi berdiri dengan
sendiri. Ya mahubi nafsihi berbeda dengan makhluknya. Wahdaniyah Oke, dari 5 yang harus dijawab hanya benar 1. Ya, berarti nilainya 20. Soal nomor 4. Apa nama perjanjian yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebagai perwakilan kaum muslimin dengan Suhail bin Amir sebagai utusan kaum Quraisy yang salah satu isi perjanjiannya kaum muslimin harus membatalkan datang ke Mekah dan kembali ke Madinah? Silahkan. perjanjian Hudaybiyah. Oke, 100. Delay ya. Soal nomor 5. Tanda sod dan lam atau al-waslu aula dalam ilmu tajwid artinya adalah Alif lam komariah. Alif lam komariah. Oke, salah. Soal nomor 6. Berapa jumlah surat Al-Quran yang diturunkan pada periode Madinah? Oke, habis waktunya. Soal nomor 7. Benar atau salah? Benar atau salah? Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada Bani Rasib. Salah. Salah. Ya. Jadi tidak mendapatkan nilai. Nomor 8. Asmaul Husna yang dicerminkan oleh sikap waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan adalah Al-Khabir. Oke, 100 Al-Khabir. Soal ke-9. Mohon diperhatikan untuk seluruh peserta, baik regu A, B, C, dan D, mohon tidak ada orang lain di dalam ruangan itu. Jadi hanya peserta saja. Jadi tolong kalau ada orang lain di ruangan tersebut, mohon untuk keluar. Ya. Sekali lagi, kami mohon baik regu A, regu B, maupun regu C, mohon tidak ada orang lain selain kalian bertiga. Ya.
Jadi mohon yang lainnya keluar terlebih dahulu. Oke, lanjut soal nomor 9. Siapakah nama hamba sahaya yang menemani Nabi Muhammad dan ibunya ketika berziarah ke makam ayahnya? Oke, habis waktunya. Soal ke-10, soal terakhir. Apa nama kota tertua di dunia yang terletak di Uzbekistan sekarang? Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Transoksania sejak masa dinasti Saman sampai dinasti Timur. Oke, habis waktunya. Silahkan tim pencatat, ada berapa skornya? Skor sementara, Regu A mendapatkan nilai 320. Sekarang Regu B, SMP Negeri 4. SMP Negeri 4, silahkan ada 2 amplop lagi. Mau memilih amplop nomor berapa? Nomor 3, Pak. Nomor 3. 3. Dipastikan di ruangan itu tidak ada orang lain ya, selain kalian bertiga. Oke. Perhatikan. Soal nomor 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Berdasarkan ayat di atas, apa yang diperintahkan Allah dalam etika sosial? Sopan santun, Pak. Apa? Sopan santun. Sopan santun. Tidak salah ya. Soal nomor 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 23 di atas, apa yang dituntut Allah sebagai tantangan bagi orang yang ragu akan kebenaran Al-Quran? Oke, habis waktunya. Soal nomor 3. Sebutkan 5 lawan sifat wajib bagi Allah secara berurutan setelah sifat kidam. Adam,
kudus, fana, masalatul Oke, salah karena diminta adalah setelah sifat kidam, sementara regu B menyebutkannya dari sifat wujud. Ya. Nomor 4. Peristiwa tahkim daumatul jandal merupakan perundingan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapakah yang menjadi utusan dari kelompok Ali bin Abi Thalib? Zaid. Salah. Soal nomor 5. Tanda lam alif atau la waqfafi dalam ilmu tajwid artinya? Diteruskan Pak, tidak boleh diberhentikan. Oke, 100. Soal nomor 6. Ada berapa seluruh surat yang ada dalam Al-Quran? 114. Oke, betul, 100. Soal nomor 7. Benar atau salah? Nabi Adam adalah Nabi Allah yang mendapat gelar Abul Anbiya, yang berarti bapaknya para nabi. Benar Pak. Salah. Ya. Soal ke-8. Asmaul Husna yang dicerminkan oleh sikap terus-menerus mencari ilmu dan belajar merenungi ciptaannya dengan tetap rendah hati adalah? Oke. Habis waktunya. Soal nomor 9. Siapakah nama pendeta Kristen yang mengetahui tanda-tanda kerasulan Muhammad pada usia 12 tahun ketika berdagang dengan pamannya ke negeri Syam? Huwairah. 100. Soal nomor 10. Apa nama bangunan yang berarti kubah batu yang berada di tengah kompleks Al-Haram Asy-Syarif di sebelah timur kota lama Yerusalem? Oke, habis waktunya. Untuk sementara, regu A mendapatkan nilai 320 dan regu B mendapatkan nilai 300, regu C masih kosong. Oke, untuk regu C tinggal 1 amplop soal lagi. Tolong di ruangan kelas tidak ada yang lain selain kalian bertiga. Soal hanya tinggal soal nomor 1. Ya. Jadi regu C mohon bersabar karena Anda hanya mendapatkan 1 nomor lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun. Ma laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Berdasarkan ayat di atas, bagaimana sikap seorang anak jika kedua orang tuanya memaksa untuk menyekutukan Allah? Jika kita tidak perlu mengikuti orang tuanya, tapi kita tetap baik kepada orang tuanya, Pak. 100 untuk regu A. Soal nomor 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Berdasarkan Al-Quran, surat Al-Qamar ayat 22 tersebut di atas, di antara keistimewaan Al-Quran adalah Dimudahkan untuk diambil pelajarannya, Pak. Oke, 100. Lidzikri ya. Nomor 3. Sebutkan 5 sifat wajib bagi Allah secara berurutan setelah sifat kidam. Bako, mukhallafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat. Oke, 100. Soal nomor 4. Atas usulan Abu Umayyah bin Mughirah, hasil keputusan musyawarah bahwa orang yang bagaimanakah yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya setelah sebelumnya terjadi perselisihan? Orang yang dapat dipercaya, Pak. Salah. Soal nomor 5. Tanda qaf dan lam. Al-waqfu aula. Dalam ilmu tajwid artinya adalah Boleh dilanjutkan, boleh berhenti, tapi lebih baik diberhentikan, Pak. 100. Soal nomor 6. Berapa jumlah surat Al-Quran yang diturunkan pada periode Makkah? 86 surat, Pak. 100. Soal nomor 7. Benar atau salah? Nabi Yahya adalah Nabi Allah yang memiliki anak pada usia yang sangat renta. Salah, Pak. Salah. Betul, ya, 100 betul, 100. 100 ya. Karena Nabi Zakaria ya yang 100 ya. Nomor 8. Sikap yang peka terhadap informasi dan memilih informasi yang baik dan yang buruk adalah pengamalan dari Asmaul Husna apa? Al-Furqan, Pak. Salah. Soal nomor 9. Siapakah nama pengasuh Nabi Muhammad ketika berusia 0 sampai 5 tahun? Halimah, Pak. Asadiyah. Oke, 100. Halimah Asadiyah. Soal terakhir nomor 10. Apa nama kota di Irak yang terletak sekitar 100 meter sebelah barat daya Baghdad, yang dijadikan salah satu tempat bersejarah karena pernah terjadi pertempuran salah seorang cucu Rasulullah, Al-Husain ibnu Ali?
Oke, habis waktunya. Regu A untuk perolehan sementara, regu A mendapatkan nilai 320, regu B mendapatkan nilai 300, dan regu C mendapatkan 700. 700 pas? 700. Tepuk tangan untuk regu C. Berikutnya, dua nomor pertama nanti akan dibacakan oleh Pak Hasan, nomor terakhir akan dibacakan oleh Bapak. Silakan Pak Hasan untuk sesi berikutnya. Sesi berikutnya adalah soal mengalir. Mohon diperhatikan. Soal mengalir itu, bila regu A tidak bisa menjawab, maka regu B dan regu C berkesempatan untuk memberikan jawaban setelah terlebih dahulu dipersilahkan oleh juri. Ya. Oke, karena Pak Hasan ada perlu, jadi untuk pembacaan sesi kedua akan dibacakan oleh Pak Ustadz Samad. Silakan Pak Ustadz Samad. Mulai kopi, tapi nomor kopi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di hadapan Bapak, namun terlebih dahulu tadi sudah disampaikan bahwa aturan main pada ke sesi ini adalah soal ini adalah soal misal soal untuk regu A. Karena ini adalah soal mengalir, ketika regu A tidak bisa menjawab, maka regu B akan dialiri soal ini. Kalau regu B tidak bisa menjawab, maka akan dialirkan ke regu C. Tapi tidak diperkenankan untuk merebut, ya. Tidak diperkenankan untuk merebut. Oke, lengkapnya tadi sudah. Baik, di hadapan Bapak ini ada 3 buah amplop. Mana terbalik ya? Itu nggak sih? Nah, ada amplop 1, 2, dan 3. Untuk regu A, pilih amplop nomor berapa? Silakan. Jangan dulu. Regu A, silakan pilih nomor amplop nomor berapa? Oh, itu di mute semua ya? Di unmute semuanya coba. Iya. 1. Amplop nomor 1. 1. Iya. Untuk regu B dan regu C boleh mikrofonnya dibuka ya. Boleh dibuka karena nanti untuk menerima soal yang mengalirnya ya, yang dialirkannya. Oke. Nomor 1 ya regu A. Iya. Oke. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan soal pertama. Perhatikan bunyi ayat berikut. Illalladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Tercantum dalam surat dan ayat berapakah ayat tersebut? Silahkan regu A. Regu B. Al-Baqarah.
Regu C. Ya, tidak ada yang menjawab. Pertanyaan kedua. Nama pengelompokan surat dalam Al-Quran yang ayatnya kurang dari 100 ayat disebut Makiyah. Regu B. Al-Masan. 100 untuk regu B. Pertanyaan ketiga. Tawaf yang dilakukan saat jamaah haji baru sampai di Mekah disebut Tawaf kudum. 100 untuk regu A. Pertanyaan keempat. Simaklah kisah seorang nabi berikut. Kepatuhannya dalam menjalankan perintah Allah, mulai dari pernyataannya memisahkan diri dari kepercayaan kaumnya, termasuk ayahnya sendiri, caranya berdialog, menunjukkan kebatilan patung atau berhala kepada kaumnya, keberaniannya menghancurkan patung-patung sesembahan kaumnya. Sebutkan nama seorang raja yang menjadi musuh Nabi tersebut. Silakan regu A. Namrud. 100 untuk regu A. Pertanyaan kelima. Bacakan ayat Al-Quran yang membolehkan kita makan dan minum pada malam hari di bulan Ramadan sampai dengan terbit fajar. Silakan regu A. Regu B. Regu C. Iya, pertanyaan selanjutnya. Oke, diinformasikan ulang bahwa soal mengalir itu kan dialirkan, dipersilahkan, dilontarkan. Jadi bagi regu yang dilontarkan, menjawab salah itu tidak mengurangi nilai ya. Menjawab salah tidak mengurangi nilai. Ya. Jadi silahkan jawab sekalipun salah gitu ya. Jadi tidak ada pengurangan nilai. Kalau benar mendapatkan nilai 100, jika salah tidak ada pengurangan nilai karena ini dilontarkan ya, dialirkan. Oke, pertanyaan ke-6 untuk regu A. Surat dan ayat berapakah yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan kepada keluarga dekat? Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Regu B. Al-Isra ayat 27. Regu C. Yasir ayat 1 sampai 7. Ya, tidak ada jawaban yang benar. Pertanyaan ke-7. Sebutkan 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Silahkan regu A. Kitman, balada, khianat, izin. 100 untuk regu A. Pertanyaan ke-8. Siapakah nama pendiri Dewan Dakwah. Kami ulangi. Siapakah nama pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia yang pernah menjadi Perdana Menteri?
Silakan regu A. Muhammad Nasir. Ya, 100 untuk regu A. Pertanyaan ke-9. Apa istilah dalam Islam memindahkan harta kepada orang lain dengan jumlah yang sama? Silakan regu A. Iwalah. 100 untuk regu A. Pertanyaan terakhir. Siapakah nama ilmuwan muslim bidang ilmu falak yang berjasa membuat teropong bintang pada masa Daulah Abbasiyah? Silakan regu A. Musa Ibrahim. Regu B. Jabir Bairuni. Regu C. Al-Batani, Pak. Ya, tidak ada yang tepat ya. Tidak ada yang tepat. Jadi soal untuk regu A sudah selesai. Baik. Perolehan skor sementara. Regu A memperoleh nilai 820. Regu B mendapatkan nilai 400 dan regu C mendapatkan nilai 700. Ya, untuk sementara regu A unggul dengan nilai 820 untuk sementara. Tepuk tangan untuk regu A. Kita lanjut ke regu B. Regu B 3, Pak. nomor 3. 3. Oke, kita buka nomor 3 ini ya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu ini mengoreksi. Pertanyaan pertama untuk regu B. Perhatikan bunyi ayat berikut. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Terdapat dalam surat dan ayat berapakah bunyi ayat tersebut? Silahkan regu B. An-Nisa. Regu C. Quran Surat An-Nahl ayat 114, Pak. 100 untuk regu C. Pertanyaan selanjutnya. Nama pengelompokan surat dalam Al-Quran yang ayatnya lebih dari 100 ayat disebut silakan regu B. Regu C. Al-Masani, Pak. Al-Masani. Regu A. At-Tiwal. Ya, tidak ada yang tepat. Pertanyaan selanjutnya. Tawaf yang bisa dilakukan kapan saja, kalau dilakukan saat baru memasuki Masjidil Haram, tawaf ini berfungsi sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Tawaf ini disebut tawaf. Silakan regu B.
Regu C. Tawaf kudum, Pak. Tawaf kudum. Regu A. Ya, tidak ada Ibadah, yang bisa menjawab. Pertanyaan selanjutnya. Simaklah kisah seorang nabi berikut. Sejak kecilnya, ia sudah dihadapkan dengan bahaya. Kerelaan ibunya menghanyutkannya ketika bayi adalah sebuah pengorbanan yang tak terhingga. Sebutkan seorang raja penentang utama ajaran Nabi dan Rasul tersebut. Silahkan regu B. Raja Fir'aun. 100 untuk regu B. Pertanyaan berikutnya. Bacakan ayat Al-Quran yang memerintahkan kewajiban untuk memenuhi puasa nazar. Silakan regu B. Regu C. Regu A. Tidak ada yang bisa menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Surat dan ayat berapakah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan regu B. Al-Alaq ayat 1-5. 100 untuk regu B. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan nama sifat yang jaiz bagi Rasul. Sama dengan manusia yang lainnya. Ya, Yaitu 100 untuk regu B. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah nama ulama Indonesia yang menghasilkan karya Tafsir Al-Azhar? Silakan regu B. Regu C. Hamka, Pak. Ya, 100 untuk regu C. Pertanyaan selanjutnya. Apa istilah dalam Islam untuk memindahkan kepemilikan seseorang terhadap suatu benda dengan sukarela? Silakan regu B. sedekah. Regu C. Hibah. 100 untuk regu C. Pertanyaan terakhir. Siapakah tokoh muslim di bidang kimia yang dikenal sebagai pendiri laboratorium pertama? Silakan regu A, regu B, maaf. Silakan regu B. Regu C. Al-Farabi, Pak. Regu A. Tidak ada yang bisa menjawab dengan benar. Oke. Nanti kalau menjawab jangan pakai kata Pak ya. Ya jangan pakai kata Pak. Nanti kemungkinan bisa salah arti ya. Bisa salah jawaban ya. Oke, selesai. Untuk regu B kita lihat skor sementara. Regu A memperoleh nilai sementara 820, regu B mendapatkan nilai sementara 700 dan regu C mendapatkan nilai sementara 1000. Tepuk tangan untuk regu C. Sementara unggul.
Janji. Alhamdulillah. Regu C. Regu C sudah tidak ada soal amplop pilihan ya. Hanya ada amplop nomor 2 ya. Mudah-mudahan ini adalah amplop keberuntungan kalian ya. Oke, soal nomor atau amplop nomor 2 kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, perhatikan untuk regu C. Perhatikan bunyi ayat berikut ini. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. La tanfuzuna illa bisultan. Tercantum dalam surat dan ayat berapakah bunyi ayat tersebut? Silahkan regu C. Quran surat Ar-Rahman ayat 33, Pak. 100 untuk regu C. Pertanyaan kedua. Nama pengelompokan 7 surat dalam Al-Quran yang sangat panjang disebut? At-Tiwal, Pak. Ya. As-Sab. Regu A. Regu B. Ya, pertanyaan selanjutnya. Tawaf yang menjadi rukun haji disebut tawaf? Tawaf ifadah, Pak. 100 untuk regu C. Pakai Pak ya. Pertanyaan keempat. Simaklah kisah Nabi berikut. Mukjizatnya yang bisa berbicara saat dibuayan, menyembuhkan orang sakit, membuat burung dari tanah, dan menghidupkan orang mati atas izin Allah, tidak membuatnya keluar dari statusnya sebagai hamba Allah. Sebutkan kaum yang mengkultuskan beliau sebagai Tuhan. Kaum Nasrani, Pak. 100 untuk regu C. Pertanyaan kelima. Bacakan ayat Al-Quran yang memerintahkan puasa di bulan Ramadan. Silakan regu C. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, 100 untuk regu C. Pertanyaan berikutnya. Surat dan ayat berapakah yang memerintahkan Nabi berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi? Silakan regu C. Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, Pak. 100 untuk regu C. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Sidiq, Faqanah, Tabligh, Amanah. 100 untuk regu C. Pertanyaan berikutnya. Siapakah pendiri organisasi Muhammadiyah? Haji Ahmad Dahlan, Pak. 100 untuk regu C. Pertanyaan ke-9. Apa istilah untuk meminjam harta kepada orang lain dalam Islam? Regu A. Arya. Apa tadi? Coba regu A diulang. Kurang jelas terdengarnya. Coba agak jelas. Arya. Arya. Oh. Regu B.
Iya. Tidak terjawab pertanyaannya dengan benar ya. Pertanyaan terakhir. Siapakah nama terkenal seorang dokter muslim pada masa Daulah Abbasiyah sebagai penemu penyakit cacar? Silakan Ragu C. Arwazi, Pak. Kurang jelas? Agak diperjelas suaranya? Arwazi. Ya, 100 untuk Regu C. Berakhir sudah soal pada sesi ini. Berarti ini adalah juga sesi terakhir ya yang menjadi penentu siapa yang berhak lolos ke tingkat provinsi. Oke. Skor akhir dari sesi atau babak final pada lomba LCC tahun 2021 tingkat SMP Kota Bogor, Regu A dari SMP IT Al Yasmin memperoleh nilai 820. Regu B dari SMP Negeri 4 memperoleh nilai 700 dan Regu C dari SMP Negeri 1 memperoleh nilai 1.800. Maka dengan ini yang memiliki kesempatan untuk berjuang di tingkat provinsi adalah dari SMP Negeri 1 Kota Bogor sebagai juara 1, juara 2 SMP IT Al Yasmin, dan juara 3 SMP Negeri 4 Bogor. Ditandatangani. Ya, demikian yang bisa kami lakukan dalam babak semifinal ini. Selamat untuk SMP Negeri 1 Kota Bogor. Untuk SMP Negeri 4 dan SMP IT Al Yasmin, jangan bersedih karena kalian juga adalah yang terbaik. Hanya barangkali kesempatanlah yang belum berpihak kepada kalian. Kalian tetap juara, semuanya juara. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari Bapak, ada lanjutan dari Ustadz Farhan? Oh cukup, terima kasih. Dari Ustadz Hasan? Cukup, terima kasih. Untuk selanjutnya kalian boleh keluar dari Zoom ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Ini mana Pak Hasan? Pak Hasan. Bu punten Bu petokeuna Bu. Tapi berhadinya. Oke, berkenan. Sekali ewang. Fotokan Bu. Hiji terus abdi kadua anu bade nu ngaos soalna. 1, 2, 3. Mau lihat kemana sih? Bapak lihat sana. Lihat ke sini kamera. 2, 3. Ya sekali lagi Bu, ceritanya saya lagi bacain soal Bu. Ya lah, kabdieun. Oh iya ya, candid. 1, 2. Nah. Heula Bincan. Oh iya. Silahkan kelompok Regu A, Regu A. Kela. Oh, salah. Regu A, silahkan boleh memilih nomor 1. Udah Foto aja Bu, foto aja. Oke, ayeuna mau cekeun soalna. Perhatikan ya, untuk nomor 1. Ibu foto aja. Ibu foto aja. Untuk nomor 1 ini, soalnya adalah soal bohongan. Ya, sudah, saya juga ada fotonya. Tapi fotonya kebohongan kan? Enggak. Sampai 10 ada. Sampai 10 enggak ada. Enggak ada sampai 10. SMK 10 saya aja langsung deh. Untuk jawab aja ya. Ini yang komunikasi saya enggak. Sampai 10 siapa sih? Enggak tahu yang tiba-tiba saya juga enggak tahu. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Kebetulan saya ini LPJ LCC Ustaz. SMP 10 sudah daftar belum Pak? Karena di data saya tidak ada SMP 10. Di grup
Di grup MGMP. Oh. Di grup MGMP Pak. Berarti nggak buka link ya? Nggak kombinasi lagi gitu. Masukin ke grupnya kapan Pak? Kebetulan udah beres final ini Pak untuk LCC. Baru saja beres. Ya karena tidak ada datanya mungkin jadi nggak ikut Pak. Setelah tamat itu gitu. Setelah tamat itu konfirmasi. Betul. Sekarang tanggal 13? Iya, sekarang tanggal 13. Konfirmasinya kan pendaftarannya. Oh, pantesan salah lihat tanggal. Mak, kirain besok katanya. Oh, jadi mohon maaf ya Pak ya. Kita sudah beres final, jadi juga datanya juga tidak ada, jadi mungkin kurang beruntung Pak. Kami mohon maaf. Iya. Ya Pak ya. Ya, assalamualaikum. Pak Sur, ini saya lupa lagi lihat recordingnya di mana?